semua Bapak Ibu Saudaraku? Puji Tuhan, puji Tuhan. Sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita deklarasikan Mazmur 121 dulu. Mazmur 121. Bersama 1, 2, 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakiku goyah, penjagaku tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku di sebelah tangan kananku. Matahari tidak menyakitiku pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjagaku terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawaku. Why? Kita ulang ya Bapak Ibu. Semangat semuanya. Semangat semuanya. 1, 2, 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah, penjagaku tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku di sebelah tangan kananku. Matahari tidak menyakitiku pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjagaku terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawaku. Tuhan akan menjaga keluar masukku dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Itu sebabnya jangan tergantung pada layar. Bawalah Alkitab saudara. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau ke gereja bawa apa saudaraku? Puji Tuhan. Nah saudara kekasih, karena sewaktu-waktu gak ada gangguan, kita tetap bisa ya. Nah firman Tuhan kepada kita hari ini, supaya hidup kita jangan diatur atau dikuasai oleh masalah, jangan diatur atau dikuasai oleh dosa, oleh kehendak daging, oleh iblis. Segala yang terjadi dalam kehidupan kita tentunya banyak dipengaruhi oleh siapa yang mengatur, siapa yang mengontrol, siapa yang memimpin kita. Jika iblis yang mengontrol, menguasai, atau memimpin kehidupan seseorang, maka sifat-sifat iblis akan ada dalam diri orang itu. Coba lihat kiri kanannya, sifat apa yang ada pada dirinya. Minggu lalu kita bicara mengenai manusia Allah, berarti sifat apa yang ada dalam diri kita? Sifat Tuhan sendiri ya. Nah saudara kekasih, kalau hidup seseorang dikuasai oleh uang, maka dia akan menjadi materialistis. Semua diukur dengan uang. Kalau nggak ada uang, hilang sukacitanya. Dan kalau hidup seseorang dikuasai oleh nafsu, maka hidupnya akan egois dan menjadi hedonisme. Hedonis itu adalah orang yang tujuan hidupnya hanya senang-senang saja, hanya kenikmatan hidup. Itulah dia orang yang hedonis. Tapi sebaliknya, kalau hidup kita dipimpin dan dikuasai oleh Tuhan, maka hidup kita akan menjadi berkat dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Yang mau dikuasai Tuhan katakan saya. Saudaraku, pada masa pemerintahan Romawi zaman dulu, kalau kita lihat sejarah, orang yang melakukan pelanggaran berat akan mendapatkan hukuman yang tidak manusiawi. Kalau bahasa sehari-hari kita, mengerikan. Apa yang dibuat hukumannya? Pada punggung orang itu akan dijatuhi, akan diikat, maksud saya akan diikat sesosok mayat orang. Barang siapa berusaha untuk melepaskan mayat
mendapatkan sanksi, yaitu hukuman mati. Jadi selain disalib, ada lagi hukuman lain pada masa itu yang sangat menjijikkan. Ya, karena itu, karena sanksi tadi, maka tidak seorang pun berani melepaskan mayat yang terikat di punggung orang hukuman tersebut. Jadi kemanapun seorang terhukum itu melangkah, mayat yang di punggungnya itu pun ikut serta. Mengerikan enggak? Mengerikan? Bayangkan kalau saudara diikat mayat. Sangat mengerikan dan menjijikkan tentunya, karena bagaimanapun mayat pasti busuk, akan busuk. Nah saudaraku, hukuman yang keji ini mengingatkan kita akan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Paulus merasa ada sesuatu yang mati terikat pada dirinya dan mengikutinya kemanapun ia pergi. Dalam hal ini sesungguhnya Paulus sedang memberikan gambaran tentang pergumulan hidup orang percaya melawan dosa, melawan masalah pergumulan hidup. Mari kita buka Alkitab kita dari Roma 7 ayat 13 sampai 26. Kita baca ayat ini bergantian. Saya akan baca ayat 13, Bapak Ibu ayat 14, dan kita bergantian selanjutnya. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, berjuang melawan kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi berbuat apa yang tidak ketahui, aku menyetujui bahwa hukum Taurat terbaik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab hendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini: jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku menyesal, siapakah yang menyelamatkan aku dari Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Nah, Paulus menggambarkan hidup seperti yang saya katakan tadi, yang di punggungnya diikatkan mayat. Nah, demikianlah manusia ini yang ada dalam ikatan dosa, diikat oleh masalah. Ada dua hukum di sini dituliskan, ada hukum rohani versus hukum dosa. Dari firman Tuhan ini kita belajar supaya hidup kita tidak ditawan, tidak dikuasai oleh hukum dosa. Tentu kita pernah melihat pertunjukan topeng monyet. Siapa yang pernah melihatnya? Mungkin kita nggak langsung menontonnya, tapi mungkin kita lewat ya, di satu jalan atau di satu daerah ada pertunjukan topeng monyet. Pada pertunjukan itu kita menyaksikan aksi seekor monyet berjalan dan berlari kian kemari mengikuti perintah tuannya. Ya, saudaraku, kalau kita melihatnya memang lucu ya, melihat monyet itu lincah dia. Dia bisa membawa barang-barang mainan yang sudah disiapkan oleh tuannya.
Sudah dilatih oleh tuannya. Dia berlari kian kemari, tapi terbatas dia. Gak bisa dia lewat daripada batas yang sudah ditaruh oleh tuannya. Karena tuannya itu mengikatnya. Ya, jadi gak bisa lepas dia, gak bisa bebas. Nah saudaraku, kalau kita renungkan, atau pernahkah kita merenungkan bahwa dalam kehidupan ini manusia bisa saja menjadi mirip topeng monyet dalam pertunjukan itu. Ketika dosa menguasainya, tidak lagi bertindak sesuai dengan kemauannya, tapi dipimpin untuk melakukan hal-hal yang tidak dikehendakinya, seperti yang dikatakan Paulus tadi. Ya, aku suka melakukan yang baik, tapi yang jahat juga yang kulakukan. Ada orang di balik itu, ada yang mendalanginya. Seperti topeng monyet, ada dalangnya. Saudaraku, tentu kita rindu untuk menjaga kekudusan hidup kita, kemurnian pengikutan kita akan Tuhan. Tapi tubuh maut ini masih terikat pada kita seperti mayat tadi. Walaupun kita telah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, kecenderungan untuk berbuat dosa selalu ada. Rasul Paulus mengalami hal serupa ketika dirinya menyadari bahwa tindakannya tidak sesuai dengan keinginannya untuk berbuat baik. Sebaliknya ia justru melakukan perbuatan jahat. Ia menjelaskan bahwa di dalam diri setiap manusia ada pertentangan antara keinginan roh dan keinginan daging. Hal inilah yang membuat Rasul Paulus menjerit. Dia berkata tadi, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tapi Rasul Paulus beroleh jawaban dari pergumulannya melawan dosa kedagingan, yaitu melalui ayat 25 tadi berkata, syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, kita beroleh pengampunan dosa. Dan kita dibebaskan dari penghukuman kekal. Roma 8 ayat 1 menuliskan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Haleluya. Oleh kuasa Roh Kudus, kita beroleh kekuatan dan kuasa untuk dapat melakukan kehendak Bapa. Roma 8:9a menuliskan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Kita mempunyai pengharapan teguh untuk dibebaskan dari tubuh maut, dari kedagingan kita, karena Kristus telah mematahkan kuasa dosa dan maut. Haleluya. Mari kita relakan, mari kita biarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Paulus menjelaskan bahwa karya keselamatan Yesus itu perlu diresponi dengan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bila tidak, daginglah yang akan dituruti, dan apa akhirnya? Akan berakhir dengan kematian. Karena kehendak daging tidak pernah membawa pada kehidupan. Galatia 5 ayat 17-18 berkata begini, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, penting untuk disadari bahwa hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu tidak otomatis terjadi. Kalaupun kita sudah terima Yesus, sudah lahir baru, tapi dipimpin oleh Roh Kudus itu tidak otomatis terjadi. Roh Kudus yang lemah lembut itu bukanlah roh yang otoriter seperti dalam topeng monyet tadi. Itu kan diatur dia.
Ya, kalau mau berlari dia, mau naik sepeda, diarahkan kemana dan ada batasnya sampai di mana. Ada tali pembatasnya. Tapi Roh Kudus tidak otoriter, tidak semaunya mendikte hidup seseorang. Roh Kudus tidak akan melawan Allah Bapa yang sudah memberikan kehendak bebas pada manusia. Itulah sebabnya orang percaya yang mengaku penuh Roh Kudus masih harus merelakan diri, memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus. Haleluya. Jadi nggak pasrah aja, terserah Tuhan lah, enggak. Tapi kita harus memberi diri. Saudaraku, memberi diri berarti membuka ruang untuk intervensi Roh Kudus berkarya. Kalau kita memutuskan sesuatu atau berlaku sesuatu yang tidak benar, yang namanya hidup memberi diri dipimpin Roh Kudus, kita membuka ruang. Kalau Roh Kudus berkata, jangan begitu nakku, kita taat. Haleluya. Itu memberi diri, memberi ruang untuk intervensi Roh Kudus. Memberi diri berarti meminta tuntunan Roh Kudus, bertanya dan taat melakukan apa yang Roh Kudus katakan, bukan meneruskan apa mau kita. Kalau Roh Kudus sudah katakan, mengana anakku, jangan lagi mengikuti. Haleluya. Itu dia memberi diri dipimpin Roh Kudus. Memberi diri dipimpin Roh Kudus hanya dapat dilakukan dengan kesadaran sendiri dan perlu dilakukan berulang-ulang dari waktu ke waktu hingga menjadi karakter kita. Amin, saudaraku. Bila sudah menjadi karakter kita memberi diri dipimpin Roh Kudus, maka posisi rohani kita yang disebut dalam Roma 8 ayat 14 sampai 17 itu menjadi bagian kita. Posisi rohani yang disebut dalam Roma 8 ayat 14 sampai 17 menjadi bagian kita. Kita baca Roma 8 ayat 14 sampai 17. Ini hanya dimiliki oleh orang yang mau dipimpin Roh Kudus. Bersama-sama 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Inilah posisi rohani orang yang mau dipimpin oleh Roh Tuhan, yang mau dipermuliakan bersama Kristus. Katakan saya. Tapi harus mau dipimpin, menderita bersama Dia. Nggak enak itu, saudaraku, menuruti pimpinan Roh Kudus itu. Kehendak daging kita harus dimatikan. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah satu keharusan bagi orang percaya, bagi setiap orang percaya. Galatia 5:16 menuliskan begini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kata hiduplah dalam ayat ini, dalam kata aslinya peripateo, artinya berperilakulah, berkebiasaan, usaha membiasakan diri hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Itulah hiduplah oleh roh. Haleluya, saudaraku. Membiasakan diri artinya melakukan suatu hal yang baik itu terus menerus, dan itu membutuhkan usaha,
Jadi kita dipimpin roh tidak musiman, tapi terus menerus. Haleluya. Haleluya. Itulah maksudnya hiduplah oleh roh. Jadi bukan hanya pada hari Minggu saja di gereja hidup oleh roh, tapi di pajak juga hidup oleh roh, di ladang juga hidup oleh roh, sambil masak juga hidup oleh roh. Haleluya. Rasul Paulus juga menyatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus. Bukan lagi dikuasai oleh masalah di sekeliling kita, bukan lagi dikuasai oleh kedagingan kita. Memberi diri dipimpin Roh Kudus berarti menaklukkan kehendak pribadi kita kepada kehendak Roh Kudus, sehingga kita dapat berjalan beriringan atau seirama dengan Tuhan. Apa yang Roh Kudus mau, itu yang kita perbuat. Apa yang Roh Kudus tidak mau, itu tidak kita perbuat. Amin saudaraku. Dan itu dibiasakan sehingga menjadi karakter rohani kita. Maka kita bisa memiliki janji-janji Tuhan seperti yang kita baca tadi. Dan Roma 14 berkata, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Katakan, saya dipimpin oleh Roh Tuhan. Haleluya. Ayat ini mudah, ya, singkat, jadi mudah diingat. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi mau tidak mau, sebagai anak Tuhan memang harus dipimpin oleh Roh Tuhan. Apa artinya dipimpin oleh Roh Tuhan ini? Kita tidak perlu kemampuan yang intelektual yang hebat untuk memahami apa yang dimaksud dengan dipimpin ini. Pada dasarnya dipimpin itu berarti kita sedang bergerak menuju ke satu tempat, dan kita nggak tahu tempat itu. Jadi kita dipimpin. Saudaraku, kita perlu dipimpin. Kenapa? Karena kita sedang mengadakan perjalanan rohani ke suatu tempat di mana hanya Yesuslah jalannya. Haleluya. Dan Yesus itu ada di sorga, dan yang ada di bumi sekarang Roh Kudus yang memimpin kita. Dan Matius 10:38 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Yesus tidak mengatakan hanya cukup percaya pada dia. Jalan mengikut dia bukan jalan yang indah, sempit, kata firman. Haleluya. Sempit itu berarti bisa bergesekan, sakit, ada penderitaan. Sama seperti perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian, ada masalah. Dan tidak ada yang pernah sampai di tanah perjanjian tanpa melewati padang gurun. Apa yang dikatakan Yesus setara dengan apa yang dilakukan orang Israel. Sama seperti bangsa Israel melewati padang belantara, maka kita yang mau ke sorga memang harus berjalan di jalan salib. Haleluya. Mikul salib itu enak. Yesus itu memikul salib nggak ketawa-ketawa dia, nggak girang dia, tapi menderita. Demi siapa? Demi kita, saya dan saudara. Nah, itulah jalan kita mengikut Tuhan. Nah, saudara kekasih, hanya manusia rohani yang dapat melaluinya. Bayangkan pada orang Israel hanya yang seumuran dengan dia, hanya Kaleb dan Joshua. Saudara kekasih, dan setidaknya dua cara Roh Tuhan memimpin kita. Ada cara umum dan ada cara khusus atau spesifik. Cara umum, saudaraku, bimbingan Tuhan kepada kita, nih, firman-Nya sendiri. Haleluya. Jadi semua ini memimpin hidup kita. Apa kata firman? Contohnya, kita tidak memerlukan pimpinan khusus untuk keputusan menolong seseorang yang di depan mata kita sedang butuh pertolongan.
Karena Tuhan Yesus sudah berkata, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Sama seperti orang Samaria yang baik itu, saudaraku, yang baik hati itu, dia nggak berkata, Tuhan, orang ini sedang sekarat, apakah kau mau aku menolongnya? Nggak lagi ditanyanya. Haleluya, saudaraku. Apakah engkau ingin saya menolong dia, Tuhan? Jika tidak, saya biarkan dia mati di situ. Enggak. Saudaraku, untuk keadaan semacam itu tidak perlu bertanya lagi. Kita tidak perlu meminta bimbingannya lagi. Tidak perlu berdoa 10 menit di situ. Apakah saya menolong dia, Tuhan? Yang perlu adalah tolong orang sekarat itu. Haleluya. Itulah pimpinan umum maksudnya. Itulah hal umum, instruksi umum. Dan banyak situasi-situasi seperti itu. Banyak contoh lainnya telah ada dalam firman Tuhan. Semua kita bisa. Katakan, saya bisa dipimpin oleh firman. Haleluya. Nah, cara spesifik ini juga perlu. Dan ini tentu saja berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena setiap hari kita harus membuat keputusan tentang ini, tentang itu. Keputusan apa yang harus kita pilih? Contohnya, misalnya anak sekolah yang pemuda-pemudi mempertimbangkan untuk memilih kuliah di mana, ke kota A atau ke kota B. Mungkin bingung bagaimana akan memutuskannya. Jadi harus belajar dipimpin Roh Kudus. Jangan-jangan kalau ke kota B, jadi hancur kehidupannya di situ. Tuhan mau ke kota A, tapi karena nggak dengar-dengaran akan pimpinan Roh Kudus, salah melangkah. Saudaraku, Rasul Petrus pernah berkata kepada Yesus, jangan pergi ke kayu salib. Salib itu bukan untukmu. Engkau bisa menyelamatkan diri. Selamatkanlah dirimu, Yesus. Kemudian Yesus berkata, enyahlah dariku iblis. Jadi nggak dipimpin roh dia ucapkan kata itu. Kadang kita begitu. Kita katakan sesuatu, nggak dipimpin roh. Bahaya ternyata perkataan kita itu. Saudaraku, dibimbing oleh roh ini bukanlah hal yang mudah. Haleluya. Hal pertama yang terjadi pada Tuhan Yesus setelah dia dibaptis, dalam Matius 4 kita dapat baca, Roh Tuhan menuntunnya ke padang gurun. Ngapain dia di padang gurun? Menghadapi iblis, menghadapi pencobaan. Jangan menyangka iblis tidak akan muncul lagi untuk menghalangi jalanmu kalaupun engkau dipimpin Roh Kudus. Tapi sudah berdoa ke Tuhan, tapi aku sudah minta pimpinanmu, kok masih ada halangan? Yesus sendiri dipimpin Roh Kudus untuk menghadapi pencobaan. Haleluya. Jadi saudara kekasih, bagian kita adalah tetap dengar-dengaran akan Tuhan. Jalan menuju ke kehidupan kekal itu tidak mudah. Saya katakan tadi, hanya orang rohani yang bisa melewati. Dan menjadi orang rohani adalah karya Roh Kudus dalam hidup kita. Menjadi orang rohani bukan hanya memperoleh pengetahuan ini dan itu dari Alkitab, melainkan belajar menyerahkan hidup sepenuhnya dipimpin Roh Kudus. Kalaupun kita tahu semua ayat dari Kejadian sampai Wahyu, tapi kalau kita tidak merelakan diri dipimpin Roh Kudus, bukan berarti kita orang rohani. Haleluya, saudaraku. Hati yang terfokus mendengarkan suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui hati nurani. Jadi yang terpenting adalah hati kita terbuka lebar dan sangat peka kepada Dia, sehingga Ia dapat bicara kepada hati nurani kita, sehingga kita tahu dengan pasti bahwa itulah yang Dia ingin kita lakukan. Kalau ada saja sedikit dosa, Roh Kudus bicara di hati kita, jangan nakku. Tapi kalau kita biasa
lepaskan hati, lama-lama dia nggak bicara lagi. Itu sebabnya buka hati lebar-lebar. Haleluya. Ketika kita berdiam di hadapannya, kita harus mengesampingkan setiap suara lain. Suara iblis, suara kehendak daging kita. Jangan izinkan daging bersuara. Tidak izinkan hal apapun untuk mengganggu fokus kita kepada dia. Sebagai contoh saudaraku, kalau kita membuka radio, ya program radio tertentu, kita tidak asal menghidupkan radio itu, tapi kita harus menyetel sampai mendapatkan gelombang yang tepat, barulah dapat yang kita rindukan itu. Demikian juga kita hanya perlu mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Fokus. Yesus pernah berkata, ketika kau berdoa, tutuplah pintu. Itu bukan hanya sekedar hurufiah saja, lalu kita tutup semua pintu ini kalau kita berdoa. Tetapi arti rohaninya, tutup semua panca indera kita kepada suara lain. Hanya fokus kepada Tuhan. Kalaupun kita ada di tempat ramai, tapi kita bisa fokus kepada Tuhan. Haleluya. Kalaupun sekeliling kita jahat hatinya, tapi karena panca indera kita tutup untuk semua suara-suara yang lain, kita hanya dengar suara Tuhan. Haleluya saudaraku. Hidup kita sebagai orang percaya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Supaya kita dapat memiliki karakter seperti Kristus, dan kita dapat berbuah. Karena hanya yang berbuah yang masuk surga. Amin. Matius 3:10 berkata, nggak berbuah dipotong. Bagaimana supaya kita bisa berbuah? Harus dipimpin Roh Kudus. Harus ada karakter Kristus. Semua kita tahu Galatia 5:22-23. Tiap perjamuan kudus itu kita deklarasikan. Itulah menjadi karakter kita. Dan kalau itu sudah menjadi karakter kita, kuasa Roh Kudus memenuhi kita sehingga kita bisa menjadi saksi sampai ke ujung-ujung bumi, kata Kisah 1 ayat 8. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku. Itu pentingnya kita dipimpin Roh Kudus. Yang kedua, supaya kita dapat menang atas keinginan daging kita. Orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus telah menyalibkan atau mengalahkan kehendak keinginan dagingnya. Dikatakan Galatia 5:24-25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, milik Kristus Yesus, katakan saya. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saudaraku, siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging. Disalib udah pasti mati. Orang mati masih bisa melawan? Orang mati masih bisa bicara? Orang mati gak bergeming dia. Begitulah dikatakan firman Tuhan, siapa menjadi milik Kristus Yesus, mati dia terhadap semua kehendak daging. Dicongkel-congkel pun kita supaya sakit hati, nggak bisa kita sakit hati. Ya, apapun dibuat nggak bisa kita benci. Haleluya. Katakan, saya tidak bisa lagi benci. Saya tidak bisa lagi sakit hati. Saya tidak bisa lagi kedagingan. Haleluya. Saudara kekasih, jadi menyalibkan, mati, memang betul mati. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Siapa di dalam saudara? Mati. Haleluya. Apa yang mati? Siaku kita. Jadi nggak masalah apapun diperbuat orang, persekutuan kita tetap indah. Panca indera kita tetap fokus kepada Tuhan.
Hai setan, hai iblis, kau pikir bisa kau gagalkan aku masuk pada rencana Tuhan? Tidak, katakan pada iblis itu. Aku tetap cinta Yesus. Aku tetap pada fokusku. Itu sorga yang kekal. Haleluya. Kita perlu dipimpin Roh Kudus supaya dapat hidup dengan rendah hati. Tuhan senang kepada orang yang rendah hati. Tuhan gak suka pada orang congkak. Lucifer jatuh karena kecongkakannya. Jadi bagaimana supaya kita bisa hidup rendah hati? Dipimpin Roh Kudus. Bapak Gembala tadi pada pertama berkata, orang yang rendah hati suka melayani. Melayani bukan hanya di altar, melayani sesama. Haleluya. Miliki roh yang rendah hati, suka melayani. Suami pun gak salah hanya melayani istri. Sekali-sekali buat teh manis buat istri. Haleluya. 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 Demikian sebaliknya, istri gak salah melayani suami walau dua-dua capek. Amin. Apa kau mau hari ini sayang? Bilang. Udah capek Pak Cindy dari luar kota, dikusuk lah badannya. Nah, itu dia melayani. Dicontoh ya. Haleluya. Haleluya. Udah capek Pak Sembiring misalnya dari kolam, walaupun Ibu Sembiring capek jaga gede, dia tetap bertanya, mau aku buatkan kopi sayang? Itu dia. Haleluya. Udah capek misalnya Pak Seragi bawa beca, Ibu Seragi masih bertanya, dia pun capek juga ya kerja, tapi dia masih bertanya, yuk sebentar ya makan pecel kita, murah kok, gak mahal-mahal untuk bahagia itu. Melayani, rendah hati. Jangan nuntut, maunya suamiku begini, maunya istriku begini, maunya anakku begini, maunya bapakku beginilah. Perbuatlah kepada orang apa yang ingin kau perbuat kepada. Haleluya. Apa yang ingin dia perbuat kepada, maksud saya. Jangan menuntut, itu rendah hati. Melayani. Apa saudaraku? Jadi supaya bisa hidup rendah hati dan memiliki roh yang melayani, suka melayani orang, harus dipimpin Roh Kudus. Dan kemudian karena pemahaman kita tentang firman Tuhan, tentang kerajaan sorga belum sempurna, kita butuh bantuan untuk memperoleh semuanya itu. Roh Kuduslah yang akan memimpin kita. Yohanes 16 ayat 13 berkata, kepada kebenaran. Gak tahu kita banyak tentang kebenaran itu. Gak tahu kita kok begitu ya. Sulit kita terima mungkin. Tapi Roh Kudus memimpin kita. Memang sulit nakku, tapi begini maksudnya. Tapi begini maksudnya, kata Roh Kudus. Haleluya. Kesimpulannya, perjalanan rohani kita yang sudah kita mulai sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus hanya bisa bertumbuh saat kita penuh Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus. Dipimpin Roh Kudus, saya ulangi lagi, tidaklah otomatis. Dia tidaklah otoriter terhadap kita seperti topeng monyet tadi, enggak. Tapi kita merelakan diri untuk dipimpin. Seperti orang Israel yang dipimpin tiang awan dan tiang api menuju tanah perjanjian. Roh Kudus memimpin perjalanan iman kita melalui ujian kehidupan dari hari ke hari, dan tidak gagal, tapi beroleh kemenangan. Pimpinan Roh Kudus akan membawa kita kepada janji-janji Tuhan yang akan kita terima bersama Kristus, sesuai Roma 8, 14, 17 yang kita baca tadi. Sehingga hidup kita tidak dipimpin, tidak diatur, tidak dikuasai oleh masalah, tidak diatur oleh dosa, tidak diatur oleh kehendak daging, tidak diatur oleh iblis. Haleluya saudaraku. Adakah saudara diberkati hari ini? Siapa yang memimpin hidup saudara? Roh Kudus. Beri hidupmu dipimpin Roh Kudus tiap-tiap hari. Mari kita bangkit berdiri. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris.